Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 12002202, jurusan Arsitektur S1, dosen penguku Ibu Aitas Nayati MPD, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Bela Negara. Pengertian bela negara. Bela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembelaan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar, sementara bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam mewujudkan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Peraturan perundang-undangan tentang bela negara. Dasar hukum mengenai bela negara dapat ditemukan dalam perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 Undang-Undang 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pengaturan peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 2002 sebagai berikut. 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. C. 3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Ancaman terhadap bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, istilah ancaman meliputi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang senantiasa berkembang berubah dari waktu ke waktu. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat konvensional fisik berkembang menjadi multidimensional fisik dan non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari
Permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya, narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusahaan lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan bela negara dalam konteks demokrasi saat ini masih relevan dan dibutuhkan. Konstitusi Negara Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Perwujudan pembelaan negara yang harus dilakukan warga negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Meskipun konsep RATI adalah amanat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 sementara non-fisik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat diselenggarakan melalui PKN dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bentuk negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara A. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. B. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dan berkarya nyata. C. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. D. Pembekalan mental, spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan umum bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, baik dalam artian demokratis yaitu warga negara yang cerdas, berkehadapan dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia. Nantinya diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadapan, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Dan sarannya, belum ada perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Apabila nantinya telah keluar undang-undang mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi, maka akan semakin jelas bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.